rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai Bapak Ibu sekalian, khusus semua PKM Masjid Al-Ikhlas, juga semua pengurus, para guru-guru, para asatizah, para orang tua kita sekalian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini tanggal 14 Rabiul Awal, awal 15 ya? 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Hari Kamis tanggal 12, Jumat tanggal 13, Sabtu 14. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang kita lakukan di pagi hari yang mulia ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memperkenalkan diri, nama saya Syahroni. Bukan Syahrini ya, Bu? Berarti masih saudara. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyum satalahu fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan, dipanjangkan umurnya, hendaknya silaturahim. Jadi pagi ini kita sholat subuh berjamaah, pahalanya pahala sholat berjamaah, juga pahala silaturahim. Dan jangan lupa saya mengingatkan niat i'tikaf supaya mendapatkan pahala i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Aku niat i'tikaf karena Allah di tempat ini selama aku berada di dalam. Hadirin rahimahullah, yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang keutamaan nama Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita bicara tentang akhlaknya, tentang segala macam, saya ingin sampaikan dulu bahwa namanya, nama Nabi kita, namanya saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau jadi dikasih nama Muhammad. Nama yang saat itu ismun ghairu muntashir fi jaziratil Arabiyah. Nama yang belum tersebar, bahkan dia mengatakan belum ada orang namanya Muhammad pada saat itu. Kalau nama Abdullah banyak, nama Utsman banyak saat itu, nama Umar juga banyak, gitu. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi ini dengan nama Muhammad saat itu nama yang belum ada di Jazirah Arab. Mana dalilnya Allah memuliakan namanya? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kalimat wa rafa'na laka dhikrak artinya dan aku tinggikan sebutan namamu. Dalam tafsir sama dengan apa maksud ditinggikan namanya? Setiap disebut nama Allah langsung disebut nama Nabi. Kalau kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholat kita nggak sah kalau tidak menyebutkan nama Nabi sana. Kalau kita syahadat kan, begitu kita sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi makna wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan sebutan namamu. Setiap disebut nama Allah, disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari namanya aja dimuliakan. Ini nama bukan sembarangan nama. Ini nama bukan sembarangan nama. Cerita dikit, tahun 1991, bulan Juni, Pak Soeharto pergi haji dengan Ibu Tin. Pulang haji, Raja Saudi Arabia saat itu, Raja Fahad, Malik Fahad, ngirim surat ke Pak Soeharto agar beliau pulang haji menambahkan namanya dengan dua pilihan nama. Kalau tidak nama Muhammad atau Ahmad.
kemudian saya baca beritanya Pak Soeharto mengambil nama Muhammad di depan namanya, sehingga pulang haji namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, negara manakah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Negara-negara Arab. Ada yang bilang Mesir, ada yang bilang Palestina, itu negara Arab. Saya dapatkan kabar ini ketika ada diskusi di LIPI waktu itu. Jadi begitu Indonesia merdeka, presidennya Bung Karno. Saat itu yang mendukung kemerdekaan negara-negara Arab. Cuma orang nggak tahu kalau Indonesia itu mayoritasnya Muslim. Kan belum terkenal waktu itu. Maka ada usulan kepada Bung Karno agar menambahkan namanya dengan tadi sama, kalau nggak Muhammad, Ahmad. Dan Bung Karno mengambil nama Ahmad, sehingga saat itu populer namanya menjadi menjadi Insinyur Ahmad Soekarno. Dari mana tuh mulai orang gunakan nama itu? Ya kan? Jadi nama bukan nama sembarangan gitu. Ya kan? Jadi Nabi kita Muhammad, maka berbanggalah kita kalau kebetulan nama kita punya anak dikasih nama Muhammad. Mohon maaf ya hadirin yang hadir di sini, ada nggak yang namanya Muhammad di depan namanya atau namanya ada hadirin? Nggak ada kan? Ahmad ada ya, Muhammad. Yang Muhammad nggak ada Pak. Ibu ada punya anak namanya Muhammad atau Ahmad? Bapak ada ya? Oh banyak. Kalau dikit mau kasih hadiah banyak tidak jadi. Jadi ntar saya akan ceritakan bahwa Nabi yang nyuruh namailah anakmu dengan nama Muhammad. Jadi pertama bahwa namanya saja dimuliakan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, falaqad karamtal anbiya, engkau memuliakan semua nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam ja'altahu khalilan. Nabi Ibrahim engkau jadikan kekasihmu. Apa gelar Nabi Ibrahim? Khalilullah, Khalilur Rahman. Betul kan? Wa ja'alta Musa kaliman. Nabi Musa ya Allah engkau jadikan orang yang langsung engkau ajak berbicara. Apa gelar Nabi Musa? Kalimullah. Nabi yang langsung Allah bicara. Wa kallamallahu Musa takliman. Kemudian wa ja'alta Isa, Nabi Isa engkau muliakan. Nabi Isa ahyaita bihil mauta, dengan izinmu Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Ya kan? Kan ada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, ya kan? Engkau jadikan banyak kelebihan, di antaranya kelebihan Nabi Daud, wa alanna lahul hadid, itu besi di tangan Nabi Daud jadi tidak lembek. Beliau bertanya, apa kelebihan aku? Gitu. Dan banyak Nabi sebutkan kelebihan para nabi-nabi itu. Ya kan? Kemudian dalam riwayat yang saya baca, bukankah aku telah berikan kepadamu yang lebih mulia daripada semuanya? Apakah itu tidak disebutkan namaku kecuali namamu disebutkan di belakangku? Tadi setiap kita bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Jadi nama bukan nama sembarangan. Maka mohon maaf, siapa orang yang namanya Muhammad, manggilnya Muhammad, jangan Mamat katanya. Kalau Mamat meninggal artinya ya. Ini kan fil hayati wa ba'da Mamat, kan ada doanya. Ya enggak? Mamat sih enggak lu, enggak meninggal Mamat itu meninggal artinya. Ya enggak? Atau kadang ada orang namanya Muhammad ditulis M doang kan, ada enggak M? M Yusuf, M Yunus, M ada enggak tuh? M ya, M. Sebut Muhammad ini nama bukan nama sembarangan. Jadi ini nama-nama yang mulia, dari namanya saja dimuliakan. Saya mau cerita namanya dulu. Ini ceramah jam 9 katanya. Sampai jam 10. Siapa Neren? Saya enggak ya. Contoh lagi, di Quran, di dalam Al-Quran, semua nabi ketika Allah memanggil para nabi, Allah panggil namanya. Nabi Adam, Allah panggil namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah panggil namanya. Wahai Adam, kamu istrimu tinggal di surga. Nabi Musa, Allah panggil namanya. Nabi Zakaria ketika pengen punya anak, Allah panggil namanya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Yahya dipanggil namanya. Ya Yahya,
khudil kitaba biquwwah. Nabi Nuh ketika kapalnya ingin mendarat, Allah panggil namanya, ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin. Semua nabi, ya kan? Semua nabi dipanggil, ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya, ya Nuh, ya Adam. Semua nabi dipanggil namanya. Giliran Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran tidak ada satupun Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, gak ada. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, gimana manggilnya? Ya ayyuhan nabi. Contoh ayat, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ada ayat lain, ya ayyuhan nabi wa fala tuti'il kafirin wal munafiqin. Ada ayat lain lagi, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kalau masalah ada 14 ayat Allah panggil Nabi, nggak ada yang Muhammad panggilnya apa? Ya ayyuhan. Satu ayat Allah panggil ya ayyuhan rasul. Wahai rasul. Orang bilang tentu semua nabi dimuliakan, betul nggak? Tapi kalau ditanya siapa yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Kan orang katanya kalau saya nggak manggil nama, betul nggak? Coba bapak sama anak kan kalau saya nggak manggil nama ya, kan? Suami istri dia tahu, suami manggil istri beb gitu. Ada tuh kakek nenek mesra banget, kakek manggil nenek darling, honey, hai honey, darling, mesra banget kayak manggil itu, saya lupa namanya kan. Udah lama nikah, panggilnya darling, udah gak tahuan. Jadi hadirin rahmatullah, jadi namanya saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita mendengar ada orang menghina Nabi, digambarkan dengan gambaran yang sangat tidak layak. Seandainya orang menggambar wajah Nabi ganteng banget, hadirin, itu nggak boleh juga. Seandainya nih orang bikin gambar wajah Nabi Muhammad ganteng banget, tampan banget, ada kece, cakep dah, boleh nggak hadirin? Nggak boleh juga. Apalagi gambarnya pelecehan gitu maksudnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu kali. Jadi saya ngomongin namanya dulu nih. Saya ada fotokopi kan sebagai tangan dulu. Saya mau cerita namanya dulu. Sebab ceramah jam 9 ini, jadi pelan-pelan ya. Ya. Ntar makan nasi kebuli tuh. Oh iya. Namanya. Hadirin rahimahullah, dulu saya katakan di Jazirah Arab nama ini nama yang belum populer gitu. Nama yang belum banyak digunakan. Orang Arab itu ada 3. Ada nama, ada kunyah, ada lakob. Contohnya ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab, itu namanya. Kunyahnya Abu Hafsin. Lakobnya gelarnya apa? Al-Faruq. Ada nama saya Syahroni. Karena saya punya anak namanya Umar, saya dipanggil Abu Umar. Itu kunyah namanya. Seperti Abu itu biasa sering orang pakai nama anak, ya kan? Lalu saya punya gelar. Apa gelar saya? Bang Pitu. Wow, karena saya jago silat. Contoh doang di seandainya, ya kan? Jadi ada nama Nabi kita Muhammad SAW. Siapa nama beliau? Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Apa kunyahnya Nabi? Abdul Qasim. Betul nggak? Apa gelar beliau? Rasulullah SAW. Jadi ada nama, ada kunyah, ada gelar. Saya tanya nih, mohon maaf ya. Jawab pertanyaan saya. Umar bin Khattab. Berapa Pak? Umar bin Utsman bin Affan, Ali bin Abu Bakar bin siapa? Abu Bakar bin siapa? Betul. Abu Bakar bukan namanya. Abu Bakar itu kunyahnya. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Jadi namanya bukan Abu Bakar itu kunyahnya, tapi nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Ayahnya Abi Quhafa. Apa gelarnya Abu Bakar? Lakobnya As-Siddiq gitu. Jadi ada nama, ada kunyah, ada gelar. Nah, sementara Abu Bakar seperti sahabat lain Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah kunyahnya gitu.
Begini, waktu itu di kota Madinah ada seorang wanita Ansor melahirkan anak. Begitu lahir dikasih nama Muhammad. Oh heboh waktu itu di kota Mekah, di kota Madinah. Berani-beranian kamu ngasih nama anak Muhammad, itu kan nama Nabi, itu kan nama Nabi. Kemudian terdengarlah ke telinga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar beliau? Apa kata Nabi? Kata Nabi, sammu bi ismi, namailah nama anakmu dengan namaku, wala takinnu bi kunyati, tapi jangan pakai kunyahku. Tadi apa kunyah Nabi? Abul Qasim. Jadi pakai nama Muhammad boleh, tapi jangan kunyah itu ada keterangan, khawatir nanti orang salah manggil. Tapi kemudian hadis ini dikasih penjelasan, ini ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ketika beliau sudah tidak ada, boleh menggunakan kunyah Abul Qasim. Nah, singkat cerita, kata Nabi, namailah anakku dengan namaku, tapi jangan menggunakan kunyahku. Maka termasuk yang sunnah gitu, punya anak kasih nama siapa? Muhammad. Di Amerika Serikat ada budaya di Hollywood ya, budaya menghormati para legenda. Ada nggak? Semua legenda-legenda Amerika nama-namanya diabadikan di mana? Di trotoar di Hollywood. Ya ada bintang gitu kan, dan ada namanya, ya kan? Tahun 2002 kalau tidak salah, tahun 2002, petinju legenda Amerika Serikat Muhammad Ali, ya, ketika dia Islam namanya Muhammad Ali, diusulkan agar namanya diabadikan di trotoar di Hollywood sebagai tanda menghormati dia sebagai legenda petinju dunia. Gitu. Ketika disampaikan kepada Muhammad Ali, apakah Muhammad Ali menerima? Dia menolak. Dia tidak mau namanya ditaruh di jalanan. Ketika ditanya, kenapa, apa alasan dia? Nama saya diambil dari nama Nabi saya. Tidak mungkin saya membiarkan nama Nabi saya di jalanan, kemudian orang dia apa ya? Diinjak-injak oleh orang lain. Singkat cerita, panitia di Hollywood rapat, kemudian tetap namanya diabadikan, bukan di jalanan. Di mana dia? Di dinding. Jadi kalau Bapak searching di Google tuh, ya kan, cari berita tentang ini, maka khusus Muhammad Ali tidak di trotoar, tapi di mana? Di dinding, dengan bintang yang sama, tapi taruhnya di dinding. Enggak dijadi. Sampai sebegitunya dia mengajarkan kepada kita menghormati Nabi Muhammad SAW. Itu baru namanya gitu. Ada riwayat dari Sayyidina Ali yang terakhir tentang namanya. Wah, udah lah ini. Silakan Bapak sambil menikmati minuman yang disediakan. Oh, belum tadi. Apa tadi itu? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, "Idza samaitumul walada Muhammadan." Kalau engkau kasih nama anakmu Muhammad, kalau kamu punya anak namanya Muhammad, pesannya yang pertama, fa'akrimuhu, muliakanlah dia. Fa'akrimuhu, muliakanlah dia. Jadi kalau ada orang namanya Muhammad, kita muliakan dia. Kenapa? Namanya nama Nabi, maka kita jadi sedih. Ada berita, Bapak silakan cari di Google, banyak beritanya. Banyak orang dengan nama Muhammad justru susah di bandara. Ada nggak? Ada nggak beritanya? Di beberapa bandara-bandara internasional, justru orang dengan nama Muhammad diapain? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Orang kadang sampai sebegitu fobinya. Saya pernah baca tuh beritanya, katanya banyak tersangka teroris namanya Muhammad. Kan pelecehan gitu. Iya kan? Atau dicurigai gitu. Saya pernah beberapa orang langsung yang cerita, dia ketika ke Singapura, di Singapura lama tuh, cuman gara-gara namanya ada Muhammad. Saya nggak tahu, belum lama ada guru kita Ustaz Faisal Muhammad ya, dia juga gagal ada acara di Singapura. Saya nggak tahu alasannya, lama di apakah juga karena namanya atau karena yang lain. Ada seorang bekerja di Amerika Serikat, pulang ke Indonesia, begitu balik ke sana nggak bisa masuk, sama, cuma karena namanya Muhammad Nurdin, mirip Nurdin M. Top gitu.
Jadi begini, kata Sayyidina Ali, kalau kamu punya anak namanya Muhammad, pesan yang pertama, fa'akrimuhu, muliakan dia. Kenapa? Di namanya ada nama Nabi. Maaf, yang namanya Muhammad hadirin kelakuan yang benar dong. Ingat nama Nabi hadirin, ingat. Jangan orang bilang, nama Muhammad kelakuan nakal banget gitu tuh. Ingat kan nama kan doa, betul kan? Nama itu doa. Jadi yang pertama, jadi kalau ada acara-acara mungkin yang namanya Muhammad dudukin di depan gitu kan. Minumnya lain hadirin, amin. Kadang amin. Yang lain minumnya air mineral di gelas, dia di galon hadirinnya lain. Kemudian mungkin kalau ngantri-ngantri, ayo yang namanya Muhammad duluan, gitu aja. Seperti orang namanya Selamat, mohon maaf ya, kan enak punya nama Selamat. Itu nggak usah ngantri ya, Selamat boleh langsung. Ada banyak yang utamakan Selamat, ada kan? Jadi Selamat boleh langsung. Kalau ditegur Pak, antri Pak, baca dong tuh, lihat KTP saya. Oh nama Bapak Selamat, maaf ya Pak. Utamakan. Jadi hadirin muliakan. Kenapa dimuliakan? Namanya nama Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pesan Sayyidina Ali, fa'akrimuhu wa ausahu lahu fil majalis. Di majlis-majlis muliakan dia. Kata itu, dia kan, kenapa kok dia minumnya lain? Dia namanya Muhammad Pak gitu. Iya. Takut saking maksudnya bahwa dia punya nama bukan sembarangan nama dia. Betul kan? Namanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tuqabbahu lahu wajhan, dan jangan bermuka masam di depan dia. Saking apa ya? Bahwa Allah memuliakan namanya, baru namanya doang nih. Ya kan? Wa rafa'na laka dzikra. Di beberapa masjid kalau sebelah sini ada bacaan Allah, sebelah sini apa? Begitu adanya tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sekali lagi kalau orang namanya Muhammad, panggil Muhammad gitu. Ya kan? Karena ini nama bukan sembarangan nama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini nama yang mulia, nama dari namanya saja nih, dari namanya saja beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah hikmah yang akan kita ambil dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, judulnya bersandarlah hanya kepada Allah saja. Mohon maaf bisa dibagi Ustaz, ada beberapa komunitas Ustaz. Ambil yang kuningnya. Jadi hadirin, hikmah maulid pagi hari ini judulnya bersandarlah hanya kepada Allah. Mungkin Bapak nanya, apa hubungannya Ustaz kok maulid kelahiran Nabi dengan bersandar kepada Allah? Begini, Nabi kita Muhammad SAW kan seorang anak tuh hadirin. Siapa sih sandarannya? Bapak, betul nggak? Kan ayah itu penting banget ya. Siapa lagi hadirin? Ibu. Ya, jadi kalau gini, ada orang sedih gara-gara ditinggal oleh orang-orang tercinta, ada nggak tuh? Ditinggal ayah, ditinggal ibu, ditinggal istri, ya nggak? Pertama, kita dengar riwayatnya 2 tahun, 2 tahun. Ada lagunya, 2 tahun, 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Betul betul. Kalau dalam kitab Al-Zandi, wa tamma min hamdi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah ufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Nabi berusia 2 bulan di perut ibunya, meninggal siapa? Bapaknya meninggal dunia. Jadi ketika Nabi Muhammad 2 bulan di kandungan, baru 2 bulan ayahnya meninggal dunia. Ketika beliau lahir sebagai anak yatim. Jadi sandaran pertamanya diambil oleh Allah gitu. Kan bapak tuh ya betul nggak? Kehilangan orang tua, bapak sedih nggak gitu? Tuh kemarin petarung MMA, Habibnya nggak tuh? Nurmagomedov ya, dia langsung mengumumkan saya mundur dari pertarungan karena udah ada lagi bapak saya. Ya nggak? Karena bapak tuh buat seorang anak dia gitu ya. Sandaran pertama Nabi, beliau belum lahir, sandaran utamanya dia apa ini? Diambil oleh Allah SWT. Singkat cerita, beliau lahir yatim. Umur 6 tahun meninggal siapa? Ibunya meninggal dunia. Sandaran yang kedua diambil. Ini Pak, ada ketinggalan di depan nih fotokopian. Di depan ketinggalan.
belum kebagian. Jadi saya ulangi, begitu 6 tahun meninggal ibunya. Kemudian dirawat oleh siapa? Kakeknya, Abdul Muthalib. Berapa tahun? 2 tahun. Di usia 8 tahun kakeknya meninggal lagi. Bayangkan aja, gitu kan? Masih di kandungan ibunya meninggal, 6 tahun bapaknya meninggal, umur 6 tahun ibunya meninggal, dirawat kakeknya. Berusia 8 tahun kakeknya juga meninggal dunia juga. Ya kan? Kakeknya meninggal dunia juga. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Ya kan? Abu Thalib anaknya banyak, ya kan? Ekonominya mohon maaf sederhana. Maka dari mulai usia 8 tahun Nabi ngapain? Beliau bekerja. Ngapain Nabi? Menggembalakan kita. Di usia 12 tahun ngapain Nabi? Mulai berdagang. Jadi masa kecil itu luar biasa. Disingkat cerita 25 tahun beliau menikah. Di usia 40 menjadi, saya tanya, di awal mula dakwah Islam, siapakah yang sangat mendukung perjuangan Nabi Muhammad? Istrinya dan juga pamannya Abu Thalib. 2 orang sandarannya ini di awal mula dakwah Islam diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya meninggal dunia. Disusul beberapa bulan kemudian pamannya juga meninggal dunia juga. Saking sedihnya tahun itu dikasih nama tahun kesedihan, tahun duka cita, Amul Husni. Betul kan? Jadi udahan begitu lahir bapaknya nggak ada, 6 tahun ibunya meninggal, dipelihara kakek-kakeknya juga meninggal juga. Awal mulai jadi nabi, istrinya mendukung, istrinya meninggal dunia juga. Pamannya pun meninggal dunia juga. Jadi kata para ulama, apa pelajaran dari ini semua nih? Ya kan? Di antara pelajarannya adalah Allah ingin dari sejak lahir, dari sejak kecil, bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil ini kan buat betul nggak, kan ayah, ibu, kakek itu kan orang sandaran kita gitu, ya kan? Semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada keterangan agar jangan sampai orang mengatakan Muhammad jadi nabi dan terus atas ambisi orang tuanya, ambisi kakeknya, ambisi pamannya. Riwayat yang paling kuat, walaupun orang berbeda pendapat, riwayat paling kuat yang saya tahu, pamannya pun tidak Islam, betul nggak? Abu Thalib. Artinya benar-benar sandaran Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat moga-moga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti sepanjang beliau menjadi nabi, ya kan, Allah terus berjanji kepada, kalau kamu dihina, aku yang membela kamu. Kalau kamu disakiti, tidak diakui. Di Quran hadirin berulang-ulang, ayatnya berulang-ulang, wa kafa billahi syahidan. Cukup, bahasa Arabnya kafa yakfi kifayatan. Di antara sifat Allah al-kafi. Apa al-kafi? Zat yang maha mencukupi. Betul kan? Ya kan? Di dalam Al-Quran berulang-ulang, wa kafa billahi syahidan, wa kafa billahi nasiran. Betul kan? Wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi wakilan, wa kafa billahi hasiban, wa kafa billahi aliman. Berulang-ulang tuh, berulang-ulang itu. Itu ayat wa kafa billahi syahidan di Quran berulang-ulang tuh. Ya kan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Jadi kalau orang tidak mengakui engkau sebagai nabi, cukup aku sebagai saksi, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, emang jadi apa sih pelajaran dari Maulid Nabi Pak Ustaz pagi ini? Kita ingin belajar bahwa bersandarlah hanya kepada Allah. Allah tempat bersandar, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Zat yang maha mencukupi, Al-Kafi. Bisa jadi qasidah-nya, bisa nih. Halaman paling belakang. Ada nggak di sini? Oh nggak ada ya? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal Kafi, wajadnal Kafi, likulil Kafi, kafanal Kafi, wa ni'mal Kafi, alhamdulillah. Saya lupa kira di sini. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal Kafi, wajadnal Kafi.
memang benar-benar sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sampul fotokopian kita di surat Al-A'raf ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman. Boleh kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudorotan kepada ada musibah, ada bencana, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Dia Allah mendatangkan kebaikan untukmu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hari ini kita mulai masuk masa transisi pandemi COVID-19 hadirin. Orang memakai masker, cuci tangan harus kita lakukan, menjaga jarak dan lain sebagainya, minum vitamin. Tapi sandaran utama kita siapa nih? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, emang nggak boleh kita mengambil yang sifatnya materi? Harus hadirin. Orang mau naik motor nih, mau naik motor. Ini nggak mau naik mobil, kan harus safety, betul nggak? Mungkin udah pakai seatbelt, kalau naik motor pakai helm, kacamata, pakai jaket, masker 3 lapis, ini nggak tuh? Takut ada razia, ini nggak tuh? Ini nggak pakai sarung tangan, semuanya lengkap banget lah. Tapi tetap aja dia mau naik mobil, apa yang dia bilang? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula. Bilang. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar rumah, thumma qala, dia membaca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Nabi? Faqila li hadzal rajul, dikatakan untuk orang ini, hudita wa kufita wa wuqita. Kamu sudah diberi hidayah, kamu sudah dicukupkan oleh Allah, dan kamu dijaga oleh Allah. Kemudian kata Nabi, setan berkata kepada temannya nih, apa kata setan? Kaifa birajulin, gimana kamu bisa menggoda orang yang sudah diberikan hidayah, sudah dijaga, dan sudah dicukupkan oleh Allah? Maka kemana-mana apa yang kita bilang? Tetap kita pakai masker, cuci tangan, ya hadirin. Ada kawasan cuci tangan semua hadirin, ini nggak cuci kaki, kakinya kotor banget. Cuci tangan dulu. Ya. Jadi cuci tangan, pakai masker, segala macam wajib, ya hadirin. Tapi jangan lupa sandaran utama kita apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Yakub alaihissalam dia punya anak Nabi Yusuf, kan kecil, oleh saudara dibuang ke sumur tuh. Kan dibilangin oleh anaknya, ayah Yusuf dimakan binatang. Sedih Nabi Yakub kehilangan anak, hadirin. Ini musibah. Ketika mendapatkan musibah ini apa yang dibilang? Ini dia sampul kopian kita. Ini ucapan Nabi Yakub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub berkata, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Jadi kata Nabi Yakub, begitu dia bilang Yusuf nggak ada, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Beliau mengadukan semuanya kepada Allah. Wa kafa billahi nasira wa kafa billahi syahidan. Gini, kadang-kadang dalam hidup, kadang ada nggak orang merasa nggak dianggap, ya kan? Orang udah kerja luar biasa, dia RT, dia RW, dia lurah, ketua panitia, ketua DKM, udah kerja jungkir balik, untung masih balik, kalau jungkir dong bahaya, dia capek banget, ada nggak orang ngomong begini, alah nggak ada kerjaan, ya kan? Dia Pak RT, Pak RW, Pak lurah nggak ngapa-ngapain. Ya Allah, kadang-kadang orang udah ngapain, yang betul nggak tuh? Apa yang dia bilang? Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi, betul nggak? Bu, sebagai istri kadang capek nggak nih Bu? Ya Allah Ustaz, istri di rumah dari pagi kerja, ada seorang istri dia kerja, dia ngepel, dia nyapu, dia beresin rumah, ngurusin anak, dia masak, ya nggak Bu? Kebetulan capek, sore-sore capek, ya nggak Bu? Lagi capek, pegang handphone sebentar, pegang HP gini, suaminya pulang. Apa suami? HP mulu. Ya Allah Bang, saya dari pagi kerja Bang, kerja apaan lu? Ya nggak main HP mulu. Apa kata istrinya? Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah
istrinya nyanyi Allahu kafirul. Begitu hadirin. Kadang-kadang ada nggak orang merasa tidak dihargai? Ada seorang menantu, Pak Ustadz, saya tinggal di rumah mertua saya, Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, semua saya urusin Pak Ustadz. Cuman kadang-kadang kakak ipar saya ngomongnya nggak enak Pak Ustadz. Ada nggak tuh? Ya kan? Ya Allah, kata nih menantu waqafa billahi hasiban. Cukuplah Allah yang hitung semuanya. Ya kan? Saat kita merasa nggak ada lagi yang nolongin kita, Nabi yang dilempar ke dalam api, Nabi apa? Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Apa yang dia bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa kafa billahi wakilan. Allah yang menjadi wakil. Wa kafa billahi waliyan. Jadi kadang-kadang kita berbuat, kita bekerja, orang nggak tahu, betul nggak? Kan kita nggak mesti usah pamer. Cuma kan kadang orang ngomong nggak enak, ada nggak nih? Nggak ada kerjanya. Ya. Mana nggak ada kerjanya? Apa yang kita bilang? Wa kafa billahi aliman. Biar Allah yang maha tahu. Jadi Allah itu yang maha tahu. Kadang-kadang ya biar orang ngomong apa aja deh. Baik, siapakah sandaran kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kecil ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, kakeknya diambil, istrinya yang paling tercinta meninggal dunia. Sampai ketika istrinya meninggal, itu tahun-tahun duka cita. Orang laki begitu Bu, kalau tinggal istri sedih. Nggak ada percaya gitu. Itu Nabi Muhammad ditinggal Khadijah meninggal, sedih nggak Nabi? Sedih. Orang laki-laki begitu Bu rata-rata. Amin. Kata ibu itu kan Nabi Pak Ustaz. Kalau bapak-bapak di sini Pak Ustaz, istrinya meninggal, nangis parah doang ini. Yang sebelah kiri udah ngelirik, yang mana berikutnya next. Ya kan? Sedih juga Bu, sedih. Nggak percaya gitu. Jadi Allah, jadi tahun itu kenapa? Karena kan betapa besar peranan Khadijah itu nggak tuh? Dengan hartanya, dukungannya. Maka sering saya bilang bapak-bapak, kalau sukses jangan lupa bantuan istri, ya nggak? Kesuksesan suami diantaranya karena dukungan istri, betul nggak nih? Ya nggak? Maka bapak-bapak kalau merasa karirnya nggak naik-naik, tanya istrinya doanya apaan? Istriku, kamu doa apaan sih? Aku nggak naik-naik di pangkat aku. Mungkin istrinya berdoa, ya Allah, suamiku cukup ya Allah. Aku tahu kelakuannya ya Allah. Suamiku kalau naik dia ngaco udah cukup ya Allah. Suaminya mandek ada mustajab doa istri. Betul nggak Bu? Ada orang umroh, betul aja Bu. Ada orang umroh. Ada suami istri umroh berdua. Depan Ka'bah suaminya doa, nangis-nangis. Oh ya Allah, istrinya di belakang. Amin, amin, amin ya Allah. Nangis berdua. Amin. Pulang umroh, suaminya kawin lagi. Kok kalau lagi kan kamu yang amin depan Ka'bah. Maka Bu, kalau suami doain dengerin apaan yang diminta. Itu doa istri mustajab. Harus tahu bahasa Arab Pak. Nah, itu aja. Bang, bahasa Indonesia Bang, boy, bahasa Indonesia doa biar aku dengar. Kan suami kadang nakal. Kata istri, amin, amin. Kawin lagi setelah umroh. Jadi kehilangan Khadijah itu tahun duka cita, betul nggak nih? Kan ada yang mengatakan di belakang laki-laki yang hebat ada wanita yang hebat. Ya nggak? Orang bilang Pak Soeharto hebat, tapi orang mengatakan Ibu Tin yang hebat itu katanya. Tahun 96 ketika Bu Tin meninggal dunia, saya lagi haji itu 96. Saya lagi di Mina waktu itu. Kan Bu Tin meninggal di musim haji. Idul Adha. Ya Idul Adha. Saya ingat lagi di Mina tuh. Lagi di Mina, Ibu tuh meninggal. Tadi tuh orang ngomong. Kan katanya kemudian beliau gitu ya. Artinya cukup bilang berpengaruh besar tuh ditinggal istrinya tuh. Orang bilang Pak Habibie hebat. Pak Habibie sendiri yang bilang. Siapa yang hebat? Ibu Ainun hadirin. Betul nggak tuh? Betapa kehilangan beliau tuh. Ya kan? Orang bilang Pak SBY hebat hadirin. Tapi orang bilang siapa? Bu Ani hadirin. Orang bilang Bung Karno hebat hadirin. Kenapa Bung Karno paling hebat? Di belakangnya banyak yang mendukung gitu. Jadi semakin banyak tuh semakin hebat itu. Itu kayaknya perlu dicamkan gitu. Allah Akbar. Pelajaran pagi ini yang paling penting. Suami itu maju hebat dukungan. Ini nggak percaya. Misalnya saya mau cerita saya udah bohong belum ada buktinya. Apa tadi itu? Itu ada kan? Ya enggak? Apa tadi saya ngomong? Pokoknya tuh
Nabi Muhammad orang-orang tercintanya, sandarannya apa ya? Diambil hadirin, diambil tuh ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya. Jadi Allah ingin benar-benar Allah yang bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 1 Allah mengingatkan kita semua nih. Surat Al-Ankabut 41 sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Ketemu enggak? Ulangi halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang mengambil sandaran, sembahan, pelindung selain Allah seperti seekor laba-laba membuat rumah. Allah mengatakan selemah-lemahnya rumah laba-laba. Para ulama sains mengatakan, Ustaz, itu jaring laba-laba itu kuat banget, Ustaz. Kata gitu ya. Itu jaring laba-laba lebih kuat dibandingkan bajak gitu. Bahkan struktur bangunan laba-laba dari struktur itu keren, Ustaz. Tapi mengapa Allah mengatakan rumah yang paling lemah rumah laba-laba begini? Rumah laba-laba dalam Quran dikatakan lemah bukan dari unsur yang membentuknya, bukan. Dikatakan lemah bukan dari strukturnya, bukan. Dikatakan lemah dari fungsinya. Bahwa rumah laba-laba sebagai sebuah rumah tidak melindungi dari dingin, tidak melindungi dari panas. Kalau hujan itu laba-laba kehujanan, kalau dingin kedinginan, kalau panas artinya apa? Kalau dari segi struktur keren, dari segi bahan unsur yang membuatnya keren, tapi menjadikan dia sebagai rumah tempat berlindung salah gitu. Maka saya katakan tadi, kita pengen sukses, strategi yang itu harus ini. Mau dagang, strategi, konsultan, tapi jangan lupa kan Allah berfirman di Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sholat sebagai penolong. Kita mau usaha buka toko, buka kantor baru, kita survei lokasi, ya nggak nih? Survei, panggil konsultan, ya nggak nih? Bagaimana strateginya, bagaimana nih tren bisnisnya kan itu. Kita tanyakan, konsultan semua kita tanyakan. Tapi kadang-kadang satu yang paling penting kita lupa, apaan? Kita tidak minta tolong sama Allah gitu. Ya kan? Kita tidak sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu punya urusan, sholat 2 rakaat. Ya kan? Doa istighfar atau sholat hajat, sholat hadirin. Ingat, saya punya guru ngajarin kalau mau ngapain aja biasain sholat sunnah 2 rakaat. Mana dalilnya? Wasta'inu bisa jadikan sholat sebagai penolong. Kita di kantor punya proyeksi apapun kita. Saya kadang kalau acara akad nikah, di akad nikah pagi-pagi, saya nanya pengantin laki, ente punya wudu nggak? Ente sholat dulu nih 2 rakaat. Mudah-mudahan ente dipermudah akad nikah. Gitu. Saya punya guru ngajarin kalau bisa setiap sebelum ngajar sholat dulu 2 rakaat agar Allah berikan kemudahan. Betul nggak? Di antara ulama 4 mazhab ada Imam Malik. Imam Malik punya kitab. Apa nama kitabnya? Muwatta Imam Malik. Disebutkan setiap Imam Malik ingin memasukkan satu hadis ke kitabnya, beliau ngapain dulu? Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Itu wasta'in. Kadang-kadang semua hal kita lakukan, betul nggak nih? Kita pengen selamat ya, kita pakai masker. Wah harus sendiri masker, cuci tangan, segala macam ya, minum vitamin. Tapi jangan lupa mau kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula. Kita naik pesawat, di swab, di rapid test ya kan? Tapi jangan lupa jadi bersandar kepada Allah SWT. Dalam hidup ini nih banyak sandaran kita, Ustaz. Kita kan ngerasa kita punya urusan. Saya mau tenang Pak Ustaz. Kenapa Pak? Pengacara saya, pengacara kondang Pak Ustaz. Pokoknya urusan saya mah tenang Pak Ustaz. Orang teman-teman saya punya nama semua Pak Ustaz. Ya, kalau punya nama susah manggilnya. Yang ngurusin saya bosannya pengacaranya kondang. Semua teman-teman saya bosan punya pangkat, punya jabatan. Saya mau tenang aja bosan. Yang lupa hadirin, bersandarlah. Ada nasihat orang kampung, begini orang kampung bilang, jangan keenakan nyender sama orang lain. Kalau dia jatuh kita kejengkang hadirin. Betul nggak tuh? Jangan keenakan nyender sama orang. Saya punya teman pejabat, saya punya teman-teman satu kampus, saya dulu sekarang jadi ini, dia jadi menteri, dia ini, saya mah santai Pak Ustaz semuanya.
Jangan keenakan nyender sama orang hadirin. Kalau dia jatuh, jangan utang kita. Ya nggak tuh? Apa tuh ketika begitu ya? Orang keenakan nyender hadirin, bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita biasakan nih. Maka tadi tuh ke Allahul Kafi. Maka Nabi Muhammad di Quran ketika ada yang nolongin Nabi, Allah mengatakan wa kafa billahi nasira, wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi nasira, wa kafa billahi syaitan. Terus Allah ulang-ulang tuh. Ketika orang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengatakan dalam Al-Quran halaman 4 tadi, halaman 4 surat Al-Baqarah 137. Bismillahirrahmanirrahim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka cukuplah Allah yang akan memelihara kamu dari mereka. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada ayat tidak saya buat di sini surat Al-Baqarah kalau nggak salah, Allah mengatakan inna kafainakal mustahziin. Aku yang akan membela kamu daripada hinaan orang-orang yang menghinamu. Itu kata Allah. Inna kafainakal mustahziin. Di sini fasayakfikahumullah. Di ayat lain wallahu a'lamu bi'a'daikum halaman 4. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah yang lebih tahu siapa orang yang memusuhi kamu. Cukuplah Allah sebagai walimu, cukuplah Allah sebagai penolong kamu. Al-Ahzab ayat 3, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakilan. Maka Nabi Ibrahim begitu dibakar dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ini juga doa yang kalau kita baca bagus saat kita ngerasa kita dizolimin segala macam. Apa Ustaz, kan orang kadang perlu ngomong, ada yang betul nggak? Orang tuh menguatkan dirinya, pengen ada yang diucapkan gitu, betul nggak nih? Daripada kita ngomong kasar, ya nggak? Kan orang kadang ngomongnya nggak benar tuh, sendalnya hilang, wah kiamat, Pak, sendal hilang Ustaz, sendal hilang kiamat tadi kan, ya nggak tuh? Ya nggak? Sendal soal tipis banget, ya. Maksudnya kita ngomong yang baik ya, ya nggak tuh? Ya kan? Kita ngerasa dizolimin, dicurangi segala macam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, betul nggak tuh? Ya kan? Kita mau pergi kemana-mana ya Allah nih. Ada yang bilang begini, ada yang bilang cuma tugas harus pergi aja nih, harus keluar kota, ya nggak nih? Pengen sih nggak usah mana-mana, betul nggak? Masih belum berani pesawat aja nih, cuma kan tugas, betul nggak nih? Kita kan semua udah kita bilang kita ambil segala macam hadirin, ya nggak tuh? Orang semua orang itu Donald Trump, Donald Trump ya? Donald Trump corona dulu. 3 hari baik hadirin. Saya kan kayaknya pakai minyak kayu putih tuh kayaknya dia. Ditempelin di lidah itu Donald Trump. Ini sama jahe. Jadi kan orang khawatir ya nih, dia udah rapid test, udah swab hadirin, udah segala macam masker, mereka pesawat kan masih ada perasaan nggak nih? Khawatirnya hadirin. Apalagi pesawatnya lama mungkin sekian jam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Begitu. Kan di pesawat tuh selain udah dikasih tahu di safety segala macam ini kalau ada oksigen, tetap aja di tas di lubang itu ada doa, ada nggak? Ya kan? Baca doa hadirin. Baca doa itu sebelum berangkat. Artinya bahwa menjadikan segala sebagai sandaran boleh, tapi bukan sandaran utama. Sandaran utama adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu. Artinya hari ini kata ekonomi sedang begini gitu kan. Saya kemarin ada acara di Bank Indonesia dengan Gubernur BI. Beliau mengatakan ketika dolar hampir rupiah sekian, kan zikir bersama, doa bersama, ya ini. Bahwa strategi kita ini mengendalikan rupiah, bagaimana supaya tidak inflasi segala macamnya, tapi tetap aja apa itu Allah yang punya kuasa. Ada seorang ibu, ada seorang istri, suaminya meninggal. Ini ibu rumah tangga, orang rumahan yang kerja, suaminya nyari uang, nyari nafkah. Singkat cerita, suaminya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Semua orang takziah, dia sedih. Cuman orang lihat dia kayaknya tegar gitu. Iya kan? Tabah. Orang bertanya-tanya, Bu, kok ibu ya sedih? Kok ibu kelihatannya tabah, tegar gitu? Kan selama ini suami yang kasih makan, selama ini suami yang kerja, suami yang cari duit, betul nggak tuh? Sekarang suami nggak ada, siapa yang kasih makan? Apa kata dia ibu? Zauji akalun, wallahu razzaqun.
suamiku yang kasih makan, Allah yang kasih rezeki. Lau dhahabal akalu la baqiya razaq. Kalau yang ngasih makan udah nggak ada, yang ngasih rezeki ada. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan dari. Maka ini syair beberapa hari belakangan sering kita dengar, Allahul kafi rabbunal kafi. Jadi Allah lah yang mencukupi aku, ya kan, Tuhanku yang mencukupi aku. Qasadnal kafi wajadnal kafi, yang kita kejar Allah yang maha mencukupi, dan kita mendapati Allah yang maha mencukupi. Likullin kafi, semuanya dicukupin oleh Allah. Wa ni'mal kafi, Allah sebaik-baik yang mencukupi kebutuhan kita, ya kan, alhamdulillah gitu. Jadi memang dalam kan kondisi sekarang orang bilang ekonomi agak susah, ya kan, orang juga masih ada kekhawatiran, itu nggak diri, kita perlu pegangan gitu, ya kan. Tetap kita mengambil strategi segala macam, namun jangan lupa sandaran yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Takut keburu dingin. Udah siap belum? Belum. Hah? Belum. Belum ada ini bawa-bawa. Baik, di halaman 4. Saya mau tanya, kalau dibandingkan kita, apa kekurangan Nabi Muhammad SAW? Ibadahnya, akhlaknya, betul nggak? Akhlaknya, ibadahnya, ketaatannya, qiyamul lailnya, segala macam. Tapi juga para sahabat Nabi Muhammad dan para sahabat pernah juga para sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena bab ini, ya kan? Karena bab merasa ada yang lain selain Allah, gitu. Ini peristiwanya peristiwa perang Hunain. Perang Hunain ini kapan terjadinya? Setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Jadi ketika Mekah ditaklukkan, ya kan? Inna fatahna laka fathan mubina. Ada yang mengatakan di surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwa. Begitu Allah berikan pertolongan, kemenangan, maka ditaklukkan, engkau melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka ketika Mekah ditaklukkan, habis itu perang Hunain. Berapakah jumlah kaum muslimin pada perang Hunain? 12.000 orang. Perang Badar berapa? Cuma 300. Badar 300 menang. Ini perang Hunain berapa orang? 12.000. Berapa kali lipat nih? 40 kali lipat. Sahabat merasa begini, 300 ini kita menang. Perang Uhud berapa? 700 kita menang. Ini perang Hunain berapa dia? 12.000. Tenang aja bro, nggak bakalan kalah kita. Ya kan? Sahabat merasa kita nggak bakalan kalah. Jumlah kita 12.000 orang. Mungkin kayak zaman sekarang jangan pilkada nih. Tenang aja dah, ya kan? Orang kata survei kita menang, gitu kan? Orang lihat dari kayaknya kita bakal menang nih, santai-santai, ya nggak deh? Kalau dia ingin menang, dia lupa bersandar kepada Allah, minta sama Allah, ya kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa mengangkat siapapun, bisa menjatuhkan siapapun. Dia dikhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, sehingga cerita perang Hunain, sahabat jumlahnya banyak. Allah tegur di halaman 4. Allah menegur kaum muslimin pada perang Hunain karena ada pelanggaran akidah. Apakah itu? Keyakinan bersandar pada jumlah yang besar. Jumlah yang besar itu perlu, tapi jangan dijadikan sebagai sandaran utama. Lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Artinya sungguh Allah telah menolong kamu wahai para mukminin di medan pertempuran yang banyak, perang Badar, perang Uhud, terus menang Allah terus. Wa yauma Hunainin, ingatlah di waktu engkau menjadi congkak, menjadi sombong karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada sedikit pun. Bumi yang luas itu telah sesempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang bercerai-berai. Hadirin, kalau saya ulangi, apa kekurangan Nabi dibandingkan kita? Betul nggak?
akhlaknya, qiyamul lail segala macam. Kenapa dalam perahuan Allah tegur? Ada kesalahan, ada maksiat yang terjadi. Apakah maksiatnya? Merasa bahwa jumlah yang besar adalah segala-galanya. Betul nggak? Allah tidak suka disekutukan, betul nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kepadamu ya Allah aku menyembah, dan cuma kepadamu aku minta pertolongan. Siapakah saudara kita? Allah ini. Jumlah yang besar bagus, harus, ya nggak nih? Strategi yang keren harus ini, betul nggak? Tadi tuh kita mau sehat, pakai masker, pakai obat, semuanya wajib. Tapi jangan lupa sandarkan semuanya kepada Allah. Doa itu bukan di akhir, doa itu di awal dan di akhir, betul nggak? Kan kebanyakan kita doanya terakhir. Mau makan, doa. Habis makan, doa. Masuk masjid, keluar masjid. Jadi sebelum dan sesudah. Mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Ya nggak Bu? Cuma zaman sekarang bangun tidur bukan doa, cari HP. Ya gitu. HP mana HP? Lupa baca doa. Sebelum makan bukan doa, foto. Gitu. Selfie. Jadi mau ngapain nih? Mau masuk kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa itu sebelum dan sesudah. Gitu diri. Kenapa? Emang ya kata Nabi, doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang yang beriman. Gitu, ya kan? Senjata. Maka di beberapa kantor kalau ada acara-acara pembukaannya doa. Habis doa baru sambutan acara lanjut. Terakhir doa. Pertama doa agar acara lancar begitu kan. Doa bersama gitu. Habis doa baru acara dilanjutkan. Jadi perang Hunain dan jumlah yang banyak tidak berpengaruh. Wah, saat itu kocak kacir kaum muslimin, bumi yang luas terasa sempit. Jadi baru sadar kaum muslimin, kesadaran. Mereka bertobat, baru sadar, minta ampun pada Allah. Ayat berikutnya, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Allah memberikan ketenangan kepada Nabi dan juga ketenangan kepada orang yang beriman. Dan Allah anzala junudan lam tarawha, turun pasukan yang tidak kelihatan. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang cuma maksiat kita jawab, ya Allah Pak Ustaz, cuma gitu doangan, ya kan? Allah tidak suka disekutukan gitu. Jadi jangan pernah kita merasakan, kadang-kadang orang ngomong begitu ya, Bapak gimana Pak urusan? Tenang Pak Ustaz, saya udah ngambil pengacara yang paling mahal Ustaz. Ya, saya udah punya urusan saya tinggal berenam Ustaz. Nanti kalah hadirin. Ya enggak tuh. Jadi bau. Tapi tetap tuh kita strategi yang baik terus semua tadi itu boleh mengambil ibarat para tentara ingin dengan TNI, ya enggak? Kan semua tuh latihan tetap aja diri. Ada enggak tuh doa bersama? Berdoa diri, menggantungkan diri kepada Tuhan, betul enggak tuh? Cerita kapal Titanic, iya enggak tuh? Kan Titanic gitu ya. Saking canggih itu kapal hadirin. Apa kata pemilik kapal? Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Betul kan? Ternyata tenggelam di pelayaran yang pertama dulu. Betul kan? Kan gitu dalamnya. Saking canggihnya di kapal, saking canggihnya itu Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan di kapal. Tenggelam di pelayaran pertama gitu. Betul kan? Bahwa kesombonganlah yang menghancurkan kita. Kesombongan, merasa jumlahnya besar, merasa punya. Saya mau Ustaz, di belakang saya tenang Ustaz. Apa bawa? Tembok Ustaz belakang saya. Jangan keenakan nyender sama orang hadirin. Kalau dia jatuh jengkang gitu hadirin. Ya, bersandar kepada Allah SWT. Tidak selamanya saudara kita nolongin kita. Tidak selamanya kayak orang tua kan. Maka penting orang tua mengajarkan kemandirian kepada anak-anak. Tidak selamanya ada ayah, betul kan? Tidak selamanya ayah bisa menemani kamu. Belajar coba urusan kamu sendirian. Yang itu belajar mandiri. Nabi Muhammad dari Orok, bapaknya nggak ada, 6 tahun ibunya meninggal, dirawat kakeknya nggak ada. Jadi beliau bakal jadi pemimpin yang besar ya tuh. Jadi kan dari awal benar-benar nyendernya, sandarannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, bahwa ada ayat di Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Halaman 6. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Pertama dengan izin Allah. Yang kedua Allah bersama orang-orang yang sabar. Betul gak? Jadi tetap saja kualitas di atas kuantitas. Karena orang
selalu bangga dengan jumlah yang banyak, lupa dengan kualitas. Bahwa kualitas itu tetap saja di atas segala-galanya. Kan kalau di tentara ada pasukan elit ya, banyak apa di kita diri? Terbatas hadirin, betul kan? Semakin elit semakin sedikitnya, ya kan? Maka tentu jumlah yang banyak juga harus, tapi jangan cuma bangga dengan jumlah yang banyak, melupakan kualitas. Jadi kualitas di atas kuantitas. Dikit lagi dari rahimahullah, saya mau cerita terakhir, cerita Nabi Yusuf alaihissalam, halaman 8. Begini ceritanya. Juga saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menegur Nabi Yusuf ketika di penjara. Dia bukan kelupaan ya, ada sedikit apa namanya, kesalahan akidah. Jadi begini, Nabi Yusuf singkat cerita kan dibuang ke sumur, betul kan? Oleh saudaranya kan, saudara jahat. Allah tolongin hadirin. Dalam nanti di masa-masa Nabi Muhammad berdakwah, di awal mula dakwah Islam, kan tadi istrinya meninggal, pamannya meninggal. Di saat itu surat apakah dari Quran yang turun kepada Nabi? Surat Yusuf. Surat Yusuf dari segi turunnya itu di tahun-tahun duka cita, sebagai pelipur lara buat Nabi. Wahai Muhammad, kalau kamu susah, dulu juga nabi-nabi zaman dulu susah. Tapi kan Nabi Yusuf dari dibuang ke sumur, lama-lama naik jadi raja, betul, pemimpin. Nabi Yusuf hadir rahimahullah dibuang ke sumur. Singkat cerita, ada pedagang mewah, ya nggak tuh? Begitu nimba air, ada anak kecil nyangkut. Kan cakep Nabi Yusuf ya. Maka ibu-ibu kalau lagi hamil baca surat apaan tuh? Surat Yusuf. Mau pergi haji surat apaan? Surat tanah. Iya, nggak bisa pergi haji surat tanah. Lagi hamil, kenapa baca surat Yusuf? Supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Minimal akhlaknya dah. Kalau wajah ngikutin bapaknya. Bapaknya pas-pasan, anaknya ganteng kan curiga. Anak siapa ini? Ya nggak gitu. Nah, begitu diangkat dari sumur, Nabi Yusuf hadirin, cakep nggak tuh? Cakep. Untung Nabi Yusuf. Kalau wak dilepas lagi tuh. Pas diangkat, wak. Lepas. Singkat cerita, dibawa ke Mesir, jadi budak Nabi Yusuf, dijual ya di pasar Mesir kan, dibeli oleh siapa? Zulekha dan suaminya pejabat negara. Maka dirawat di rumah Zulekha. Dia besar. Ternyata Zulekha senang dengan Yusuf. Difitnah, dimasukin ke dalam penjara. Difitnah Nabi Yusuf, maka semua orang bersalah dihukum. Tapi gini aja, tidak semua orang yang di dalam penjara orang yang salah gitu. Ya nggak bisa jadi Nabi Yusuf di penjara nggak dia? Penjara, Bung Karno di penjara, betul nggak? Dulu para pejuang-pejuang di penjara, betul nggak? Ya kan? Singkat cerita oleh Belanda ya. Singkat cerita di penjara Nabi Yusuf difitnah oleh Zulekha. Di Quran dijelaskan bersama Nabi Yusuf di dalam tahanan ada 2 narapidana yang merupakan pelayan raja, betul nggak? Tidak dijelaskan kenapa nih 2 orang di penjara. Intinya bersama Nabi Yusuf ada 2 orang abdi dalam, pelayan raja di dalam penjara. Dan di dalam penjara Nabi Yusuf terkenal orang yang bisa menakwilkan mimpi. 2 orang ini menjumpai Nabi Yusuf. Yang pertama berkata, wahai Yusuf, aku bermimpi, inni aksiru khamran, aku mimpi meres anggur. Apa maksud mimpi aku? Yang kedua berkata, inni ahmilu fawqa ra'si khubzan, aku mimpi bawa roti di kepala. Di apa itu roti? Ta'kulun toyrun minhu, dimakan oleh burung. Wahai Yusuf, apa maksud mimpi kamu? Singkat cerita Nabi Yusuf, kamu yang pertama, kamu akan dibebaskan. Kamu akan bekerja lagi kepada raja. Kamu yang kedua, nasib kamu tidak seenak yang pertama. Engkau akan mendapatkan hukuman mati. Betul? Nah, kepada pelayan pertama yang akan dibebaskan, Nabi Yusuf berpesan. Lihat di halaman 8. Di halaman 8 surat Yusuf ayat 42. Ayat halaman 8 Yusuf ayat 42. Ketemu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lilladzi zanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik fa ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Sadaqallahul azim. Wa qala, berkata Nabi Yusuf,
Kepada siapa? Lilladzi zanna annahu najin minhuma, berkata kepada pelayan yang akan dibebaskan. Gitu. Mungkin juga cerita, datanglah hari di mana terbukti takwil mimpi Yusuf benar, gitu. Bahwa pelayannya akan dibebaskan. Yusuf berpesan begini. Kata Nabi Yusuf, "Udhkurni 'inda rabbika." Kalimat rabbuka di sini bukan Tuhanmu, tapi tuanmu. Tuan ya, rajamu. Wahai pelayan, kalau kamu keluar, bilang sama raja tentang aku. Aku ini nggak salah, aku difitnah, betul nggak? Cuma raja yang bisa bebasin saya. Pokoknya bilang sama raja, aku ini nggak salah, Zulaiha yang salah, aku difitnah gitu. Bilangin sama raja ya, jangan lupa, ya kan? Pokoknya kalau raja tahu aku nih bebas, gitu. Bilangin sama raja. Di dalam tafsir ayat ini dijelaskan bahwa ada kayak tadi tuh, Nabi Yusuf punya keyakinan bahwa pokoknya kalau raja tahu dia bakalan bebas. Pokoknya cuma raja yang bisa keluarin saya. Ada nggak kadang-kadang zaman sekarang orang ngomong gitu ada? Ada ya? Pokoknya kalau dia tahu cuma dia bisa bebasin saya. Bukan hadirin, bukan. Allah yang ngomongin kita. Betul nggak nih? Pokoknya kalau dibilang oke. Bukan hadirin, Allah yang ngomongin kita. Nabi Yusuf udhkurni 'inda rabbika. Dia lupa hadirin. Singkat cerita pelayannya keluar. Apa kata Allah berfirman? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Setan bikin itu pelayan lupa menceritakan pesan Nabi Yusuf. Dia keluar aja hadirin. Keluar ya. Nabi Yusuf tungguin pelayan mana pelayannya. Ya, ada pesan saya nggak disampaikan. WhatsApp. Ya, mana nih pelayan? Kata dalam tafsir, gara-gara ini Nabi Yusuf falabitha fis sijni bid'a sinin. Kemudian Allah tegur dia sehingga dia menjadi lebih lama lagi di dalam penjara. Mungkin kita bilang, Pak Ustaz, cuma segitu doang Pak Ustaz. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling besar. Allah nggak mau diduain. Cukuplah aku sebagai penolong kamu. Wa kafa. Itu kalimat kafa hadirin. Cukup, udah cukup. Wa kafa billahi nasiran. Aku yang nolongin kamu. Kepada Nabi Muhammad Allah yang bilang, inna kafainakal mustahzi'in. Fasayakfikahumullah. Wa kafa billahi waliyan. Wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi hasiban. Berulang-ulang ini. Ini berulang kalau di Quran kita cari ini puluhan ayat yang ujungnya wa kafa billahi. Biasanya depannya tuh tadi begitu orang-orang kafir ada ayat di surat Al-Baqarah tuh wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang kafir berkata, Muhammad kamu tuh bukan nabi. Kamu tuh bukan nabi. Ya kan? Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Langsung Allah mengatakan wa kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Wahai Muhammad, engkau bukan nabi, kata Allah. Cukuplah Allah sebagai saksi bagi kamu. Kalau orang nggak ngakuin, Allah yang ngakuin. Apa sih persaksian itu kan saksi syahid ya. Syahadah ijazah tuh syahadah ya. Ijazah tuh yang kalau kita sekolah, kan ijazah bahasa Arabnya syahadah. Kan orang kadang nggak ngakuin, Pak. Saya kan dulu sekolah, kamu mana ada, kamu ya Allah, kau bener kau salah, kau bohong. Apa kita bilang? Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah jadi saksi. Orang yang nolongin kita, wa kafa billahi nasiran. Orang kita ngerasa dizolimin, ya nggak Bu? Kadang mungkin istri segala macam, Pak Ustaz, saya udah ngapain aja dah. Seorang suami adilin istriku, kata istri, Mas, kamu nggak cinta ya Mas sama aku? Ya aku cinta banget deh sama kamu. Mana Mas buktinya? Cukuplah Allah sebagai saksi deh. Hanya Allah yang tahu dia betapa cintaku padamu. Wa kafa billahi aliman. Wah elah. Kamu ngaji di mana Mas? Di Al-Ikhlas kemarin subuh. Begitu. Ya, kan kita kadang perlu penguat, betul nggak nih? Kita kadang ada yang dikecewakan orang, nggak dianggap, ya nggak nih? Omongan nggak enak, kita tuh kadang pengen ngomong, ada betul nggak? Daripada ngomong yang jelek, ngomong kotor, apa yang kita bilang? Wa kafa billahi syahidan, wa kafa billahi nasiran. Wah cukuplah Allah yang nolongin saya. Begitu orang berkata buruk, kita ngerasa ya Allah siapa yang nolongin saya? Wa kafa billahi wakilan. Cukuplah Allah yang jadi wakil. Seperti Nabi Ibrahim, dia lemparkan ke dalam api. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Tadi kita naik pesawat ya Allah, kita masih belum merasa nyaman, ada yang cuma tugas keluar kota ya, keluar negeri, betul nggak nih? Kan tugas betul nggak nih? Pakai pas segala macam dah, tetap naik pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Pakai masker 5 lapis, betul nggak nih? Pas makan nggak dibuka dulu.
Jadi maksud saya mudah-mudahan ini hikmah daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya adalah bersandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi tetap kita mengambil beragam hal jadi sandaran kita. Namun sandaran utama kita adalah Allah. Biasakan kita berkata dengan kalimat-kalimat yang baik, bukan mencaci maki, bukan mencela, bukan kata apapun ya. Ucapkan kalimat Rasulullah wa ni'mal wakil wa kafa billahi syahidan dan seterusnya. Semoga ada manfaatnya hadirin Allah. Ini kan karena sandaran apapun, ini yang terakhir di belakang. Anaknya Nabi Nuh, cerita terakhir nih. Anaknya terakhir berada. Anaknya Nabi Nuh, tahu nggak anaknya Nabi Nuh hadirin? Begitu banjir besar, ya nggak nih? Kan kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana anakku, si naik kapal bersama ayah. Kan panggil anak itu, mau nggak anaknya? Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung, ke bukit yang menyelamatkan aku dari banjir besar ini. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali la asimal yawma min amrillah. Anaknya enggak ngerti hadirin. Dia lari ke bukit, fakana minal mughraqin, termasuk orang yang tenggelam. Jadi jadikanlah memang benar-benar, tapi tetap kita kalau sakit ya berobat, betul lagi. Minum obat, tadi itu segala macam kita lakukan, tapi tetap menjadi keyakinan kita bahwa yang sandaran paling kuat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan keenakan nyender sama orang, kalau dia jatuh habis kita bersandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang disampaikan. Jika banyak kalimat yang kurang baik mohon dimaafkan. Sebelum ditutup ada yang bertanya diri atau saya serahkan kepada pembawa acara kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya apa lagi? Ibu-ibu ada? Cukup ya? Kita yang pesan mohon doanya Pak. Kita doa sama-sama ya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita, terima amal ibadah kita, dijaga semuanya daripada musibah dan mara bahaya. Boleh kita baca qasidah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bi kullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, li kullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, para yang kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa follow Instagram saya Syahroni Madani. Ini follower belum naik follower. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.